Bang, gue mau ekspor. Nah, Bisa Bang, ambil dari lu nggak berapa duit? Iya. Buset, siapa kamu? Kalau kita kemarin udah ngelewatin 200 bayar di chat respon yang gak ada yang bener, ya kita pindah sih. Cuman ya balik lagi, maksudnya emang kalian fokus dipelajarin satu hal. Cuman ya jangan mandek di situ doang. Kalau emang gak ada progres, harus move on gitu loh. Gue pernah kok pas awal-awal nanya soal briquette tuh dikatain sama 2 supplier gue. Lu belajar dulu yang bener Iya. Bang, sebelum jualan. Karena itu bener-bener gak ada bekalnya. Tapi menurut gue dikatain gitu ya lu jangan sakit hati, jangan jadi males. Cuman itu emang hal yang Udah harus tantangan lah. dilewatin. Ya anggap aja sebagai tantangan sih. Perkenalkan, saya Arya, anak bisa ekspor, kebetulan member juga. Tapi ya bantu Julio juga lah menjadi tim bisa ekspor. Dan kebetulan dapat kesempatan untuk menjadi eksportir juga gitu kemarin. ya nama saya Dion. Saya sebenarnya dari dulu tertarik ekspor. Terus abis itu kebetulan kenal sama Arya. Arya anak bisa ekspor. Dikenalin bisa ekspor sama Arya. Jadi member juga. Akhirnya belajar dari situ. Akhirnya kemarin puji Tuhan bisa gol bareng Arya juga satu kontainer gitu. Waktu itu les bareng. Les bareng. Di mana namanya salah satu tempat les bimbel di dekat rumah kita. Ya kebetulan tetangga juga. Tetangga juga sama. Dan kebetulan dia adik kelas saya. Kita temenan awalnya dari situ. Kita udah banyak mau bisnis-bisnis ya dulu ya. Iya, banyak bisnis-bisnis. Banyak Cuman ide-ide ya, bisnis. Terus sama yang punya les bimbel juga kita dulu sering diskusi-diskusi lah soal bisnis segala macam. Ya kuliah waktu itu sempat di luar. Habis itu dia kan kuliah di sini. Kita ketemu paling setahun sekali. Kita setahun sekali catch up ide-ide baru gitu. Tapi ya belum ada yang terrealisasikan. Terus mikir di Indo banyak kekayaan alam yang bisa dieksplor. Ya udah jadinya tertarik lah buat ekspor, dan pas juga waktu itu dia masih di Finisip ya. gue baru join Finisip gitu, dan kebetulan juga ya saya udah bantu dari di Finisip dulu juga mulai membangun ekosistem ekspor sih sebelum Iya. jauh sebelum bisa ekspor itu ada. Gue tuh mulai dulu kopi, dari biji kopi, karena dulu suka ngopi juga, sampai sekarang sih suka ngopi. Terus jadi tertarik sama biji-biji kopi kan. Nah kopi Indonesia kan bagus-bagus nih, kenapa nggak diekspor keluar gitu loh. Sedangkan di luar tuh banyak banget coffee shop yang menawarkan biji kopi dari Indonesia gitu loh. Awalnya dari situ sih, dari Ya. biji kopi nyoba nggak, ternyata agak sulit segala macem. Kita sempat juga ada Nyobain, ide-ide lain. Iya, ada beberapa ide lah yang mau kita jalanin lagi itu untuk diekspor ya terutama. Iya. Nah, gitu kita sempat nyoba mau furniture ya. Furniture juga nakas, pernah, nakas. nakas. Nakas itu side table itu. Ya ada beberapa udah Aduh, lumayan lumayan capek sih itu udah kita kontekin sekitar ratusan lah, mau hampir 300 gitu. Kita kontekin belum ada yang bales. Jadi mungkin ya di situ salah satu hal yang harus dilewatin sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman eksportir baru aduh nggak dapet buyer atau aduh ngechat buyer di ghosting semua. Ini boro-boro di ghosting, dibalesnya enggak. Iya. Jujur nih kalau supplier kita sih gua dapet tanya dari kenalan forwarder sih. Iya, malah dari forwarder kan dulu. pasti ngurus nih ya, ngurus Iya. kirim-kiriman. Tips buat cari supplier sendiri sebenarnya balik lagi sih kalau dari yang kita belajar juga dari bisa ekspor. Kalau kalian misalkan dari daerah, kalian coba cari ciri khas dari daerah kalian sendiri dulu sih. Kayak komoditas apa sih sebenarnya yang ngerame tuh di daerah kalian tuh apa gitu. Dari situ nah biasanya kan adalah kenalan-kenalan dari sekitar kalian, dari keluarga, dari om atau apa gitu yang kerja di bagian tersebut gitu. Bisa lah cari ke situ. Dan kalau misalkan memang nggak ada yang seperti itu, cobalah sekarang internet udah gede banget gitu loh ya. Iya, jangan manja. Cari aja komoditas apa juga dapat gitu loh, bisa Iya, dicari coba di aja internet. cari supplier kelapa parut. Iya. Atau apa? Kalau Dan- enggak, sebenarnya juga
Ini tips juga nih, ini bagus banget tuh tipsnya menurut gua. Nanya forwarder aja, lu punya kenalan nggak yang punya produk ini, tapi dia pabriknya, pasti dikasih gitu. Tapi ada tips lagi nih, mulai dari ngechatnya gitu, chat supplier, chat siapapun lah, etika. Iya. Chatnya cuma P doang, cuma halo, tidak ada perkenalan. Ya kita mau balas apa gitu kalau iya, cuma maksudnya dia jawab G, kita jawab R. PQR, nggak mungkin. PQR ngetes keyboard. Iya, ngetes keyboard. Masa awal-awal mau ngajak kerja sama chatnya P. Siapa yang nggak kesel gitu? Ya kalau bisa Kontrak sama ketemu, supplier. kalau bisa ketemu sih sebenarnya bagus. Cuman ya maksudnya nggak harus lah. Kita punya sarana yang lumayan bagus sekarang kan, online, bisa Zoom, bisa segala macem. Ini dalam konteks kalau misalkan suppliernya jauh ya. Kalau suppliernya deket sih, mendingan didatengin langsung. Sebenarnya tuh ngobrol ke supplier bukan bener-bener, bang barang ini ada nggak, barang itu ada nggak, bukan gitu doang. Cuman kita tuh belajar dari supplier, barang apa yang mau kita jual tuh kita mesti kuasain dulu gitu. Ya. Gue pernah kok pas awal-awal nanya soal briquette tuh dikatain sama dua supplier gue, dulu belajar dulu yang bener Ya. sebelum jualan gitu. Betul. Karena itu bener-bener gak ada bekalnya. Tapi menurut gue dikatain gitu ya jangan sakit hati, jangan jadi males. Cuman itu emang hal yang Udah harus tantangan dilewatin ya, dan ya anggap aja sebagai tantangan sih. Selain produknya juga cara jualannya gimana ya, maksudnya pahamin produknya tuh bisa dijual dalam bentuk apa, packagingnya kayak gimana, deal terminnya tuh ke supplier kayak gimana, terus ya macam-macam lah, harga yang mereka tawarkan tuh masih bisa nego apa enggak, MOQ, pokoknya banyak banget lah. Iya. Jangan lupa pelajari. Better sih jangan langsung kontrak sama supplier, karena biasanya kalau supplier bakal ngejar-ngejar. Biasanya seperti itu gitu loh. Pas udah deal, udah deal kita sama udah buyer, closing sama buyer, baru tekan kontrak. baru tekan kontrak sama supplier. Dan sama buyer dan supplier kontraknya itu mesti back to back, maksudnya terminnya semua oke, sama ya harganya sama, persetujuan barangnya hasilnya kayak gimana sama, packagingnya gambarnya yang jelas, harganya yang jelas, kapan harus dibayar. Nah itu penting banget tuh, kontrak antara dua sisi. Kalian kan sebagai orang yang di tengah nih, eksportir nih, jadi supplier, buyer, ketemuinnya tuh dalam kontrak itu mesti back to back gitu. Ini masukan sih dari luar sebenarnya, dari orang yang nggak member bisa ekspor, kebanyakan dari supplier gitu. Banyak anak-anak bisa ekspor yang ngerasa dengan dia masuk bisa ekspor itu dia memiliki privilege untuk mendekati semua supplier dengan gampang gitu. Banyak banget supplier tuh komplain sebenarnya saat kita keliling ya. Iya, tuh banyak yang curhat. Maksudnya ini banyak anak bisa ekspor yang maksudnya, ya gue dari bisa ekspor, minta dong kontak lu, Sherlock, ini lu dong pabrik lu. Harga lu berapa gitu. Iya, langsung kayak begitu. Kayak seakan-akan bisa ekspor tuh udah berarti lu harus ambil gua lah gitu. Jangan kayak gitu lah. Maksudnya ini kan komunitas sebenarnya komunitas positif ya. Jangan sampai di luar jadi negatif karena etika-etika kalian yang seperti itu gitu loh. Oknum lah, oknum. Tolonglah maksudnya untuk supaya komunitas ini bisa tetap hidup. Gimana sih kita memperkenalkan diri, itulah yang paling utama. Kenalin diri dulu deh, mau kemana-mana mah. Jangan langsung, woi gue Dion nih, gue dari bisa ekspor, lu punya harga briquette berapa? Waduh, itu gimana nggak emosi orang briquette digituin Kalau kan? Bang, gue mau ekspor, Nah, bisa bang, ambil dari lu nggak berapa duit? Iya. Buset, siapa kamu? kamu siapa? Akhirnya kita bisa mencicipi rasanya pecah telur. Iya. Semoga kedepannya masih ada proyek-proyek Ya, lagi yang bisa berjalan. Betul. Kemarin yang akhirnya kita sampai closing ya, kita closing itu coconut charcoal briquette. Arang briquette lah. Arang briquette ya, semua orang tahu lah. Ya. Arang briquette banyak lah di Indonesia yang sekarang pada ini ya, pada ekspor ya. Ya kebetulan kita juga lagi ada jalannya aja untuk di situ, dan ketemu dengan beberapa supplier, ketemu dengan beberapa partner juga yang mungkin bisa bantu untuk supply-nya, untuk bantu di logistiknya. Ya sebenarnya bertukar ini aja sih, tukar cara berpikir dan juga tukar informasi gitu. Makanya banyakin waktu untuk meeting, menurut gua worth it juga gitu loh. Nemuin buyer kalau yang paling simpel ya cari di GoForward. Ya, GoForward banyak sih sebenarnya ini forum-forumnya. Kalau yang berbayar ya itu seperti GoForward, Alibaba tuh berbayar. Kalau yang gratis apa tahu nggak sih? Yang gratis Facebook.
udah paling bener. Google juga gratis. Tulis aja misalkan nih, briquette charcoal briquette importer from Qatar, misalnya kayak gitu. Atau banana imported from Thailand, gitu banyak banget. Kalau kalian pasti punya Facebook cari aja, misalkan importer pisang, misalkan banana atau banana ekspor import, itu banyak grupnya dan banyak banget yang supply dan demand-nya tuh semua dari situ. Gratis loh itu loh. Kalau kita kemarin udah ngelewatin 200 buyer di chat, respon yang gak ada yang bener ya kita pindah sih. Cuman ya balik lagi, maksudnya emang kalian fokus dipelajarin satu hal. Cuman ya jangan mandek di situ doang. Kalau emang gak ada progres ya harus explore, harus move on gitu loh. Sebenarnya balik lagi ke kalian. Misalkan kalian harus punya target gitu loh. Gue harus targetin dalam berapa bulan. Betul. Atau dalam kuantitas misalkan berapa buyer gue kontak, itu maksimalnya berapa gitu loh. Sampai lu mikir oke, di sini nih berarti komunitasnya agak kurang gitu. Sebelum sampai situ, better sih cek dulu di Google. Gimana sih sebenarnya pasar kalian tuh? Misalkan kalian mau ekspor mangga atau pisang, cari aja di Google ekspor mangga Indonesia atau ekspor pisang Indonesia gitu loh. Kalian cari sebenarnya demand dari luar tuh gimana sih gitu loh. Terus supply-nya di Indonesia tuh gimana sih? Pengirimannya gimana sih? Kalau misalkan kalian di situ udah yakin banget, terus barulah masuk ke bayarnya, cari berapa lama, kalian kira-kira targetnya tuh untuk goal tuh berapa lama, baru masuk ke situ. Kurang dikit untuk masuk, ya maksudnya lebih. Yang kemarin kita pelajarin sih, kadang kita dapat bayarnya dulu. Kebetulan nih lagi searching lah ya, lagi explore apa. Wah ternyata ada permintaan ini nih. Karena di situ kita lihat lagi, wah ternyata ada lagi. Wah ini kayaknya potensial nih. Bayarnya ada yang minta, ada banyak. Kayak kemarin tuh kita lagi mulai explore ke minyak ya, mulai ke minyak. Oh banyak nih permintaannya. Ya udah, baru dari situ kita cari supply. Siapa nih yang kira-kira bisa supply? Kayaknya permintaannya lagi banyak. Masa sih nggak bakal ketemu gitu loh. Ya. Pas udah mulai ke explore tempat lain, ya jangan lupain yang awal tadi. Dan tipsnya sebenarnya sebelum kalian reach lagi bayarnya, kalian better kualisain juga dulu produknya. Begitu tahu nih, wah ada demand kayak gini, ada demand dari supply misalnya minyak, pelajarin dulu abis itu langsung minyaknya kayak gimana, apa sih spek-speknya, apa sih yang biasa dibutuhin orang tuh kayak gimana, packagingnya kayak tadi Arya bilang. Baru nanti kita tektokan lagi sama bayarnya. Jadi enak, jadi ngerti, sama-sama ngerti apa yang dibutuhin, kita supply itu gimana ngerti. Dan ini sih menurut gue tiap hari harus ada progres gitu. Entah lo progres, oh bayar hari ini gue mesti cari 10, cari 15, atau enggak kalau sampai mentok banget, gue harus punya progres, gue mempelajari hal baru gitu. Entah komoditas yang sama atau komoditas yang beda, atau gue progres di misalkan benerin katalog yang bikin yang lebih proper, lebih rapi, atau lu siapin kata-kata lah untuk ngomong ke buyer kayak gimana gitu. Itu termasuk progres yang bikin gue tiap hari bisa tidur gitu akhirnya. Kalau ada progres baru bisa tidur. Kalau nggak ada, kok hari ini berasa wasted ya. Kalau lu mau capai sesuatu ya lu harus komit punya gitu niat, harus komit. niat. Kemauan sih itu doang. Kemauan mau explore, ya banyak sih kemauan tuh. Kalau dalam ekspor ya kemauannya buat belajar banyak gitu loh. Lu harus mau ribet, karena ekspor ini dibilang ribet sebenarnya juga nggak ribet banget. Dibilang tergantung lu nya, balik lagi. Oh Julio tuh baik ngasih semua kelas-kelasnya ya. Dan lu juga jangan sebatas dari misalkan di kelas Julio nggak diajarin. Terus begitu lu masuk lapangan nyalain malah kelas di bisa ekspor nggak ngajarin. Ya itu kan salah lu sendiri. Namanya bisa ekspor kan nggak cuma di situ, kayak lu di sekolah aja gitu loh. Karena kan ekspor ini jatuhnya juga usaha sendiri ya. Dalam usaha sendiri kan lu bisa explore semua sendiri. Kalau lu niat explore gitu, apapun bisa sih.
bisa ekspor mengerjakan something gitu untuk membangun ekosistemnya. Tapi di samping itu dengan gue ngejalinin ekspor juga, gue tuh jadi lebih tahu gitu loh apa yang harus gue bikin untuk ngebantu teman-teman. Apa yang gue rasain sekarang, segala perkara masalah dalam menjalani bisnis ekspor gitu ya, dari awal sampai akhir kurang lebih udah kebayang lah kira-kira kayak gimana. Jadi kalau kita mau bikin satu produk atau mau bikin satu ekosistem bisa ekspor, untuk bisa ekspor ke depannya tuh lebih tepat lah, harapannya sih kayak gitu. Sebenarnya komunitasnya sih sangat-sangat welcome, sangat-sangat terbuka, saling membantu gitu di dalam komunitas itu. Untuk kelasnya sendiri sih sangat-sangat, isinya, ini bukan endorse, bukan apa, tapi emang isinya daging semua. Ini gue dari orang awam loh, dari yang ngelihatnya tuh bisa ekspor ya, cuma ya komunitas-komunitas biasa, begitu join, ngerasain kayak gimana, sebenarnya ini sangat-sangat worth it sih. Banyak banget teman-teman gue yang nanya, member itu worth it gak sih? Sebenarnya dapat apa aja sih gitu loh. Lu kalau memang niat ekspor, lu belajar dari sini tuh udah hampir 50% lah, dan lu dikasih modal itu gitu loh. Tapi saat lu turun sendiri untuk melakukan, lu take action, itu lebih banyak lagi ilmu. Ya, itu kan beda lagi. Jauh lebih banyak Ilmu dari apa yang kalian bayangin sih. Kalian harus tetap explore, tetap capek gitu sih menurut gua ya. Ya kalau emang itu hal yang something kalian pengen achieve ya kalian harus lakuin gitu. Jadi itu kontainernya udah jalan tuh ya. Nah, habis ini kita siapin packing list invoice yang aslinya masuknya berapa ke dalam kontainer situ buat dikirim. Habis itu ntar BL-nya akan diturunin dari forwarder. Ya, selamat jalan. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin. Ntar drive BL-nya turun. Udah, selesai.